Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat seperti ini sebenarnya merupakan hari bahagia bagi kaum muslimin. Hari yang penuh barokah, hari yang penuh keuntungan dan anugerah bagi kita sekalian. Kenapa hari Jumat dianggap sebagai hari yang amat sangat menguntungkan? Sebab di hari seperti ini yang berbeda dengan hari-hari yang lainnya, Allah banyak memberikan keuntungan bagi kita sebagai kaum muslimin. Kalau dirinci ada puluhan keuntungan yang tidak terdapat pada hari-hari yang lainnya. Oleh karena itulah maka hari Jumat seperti ini oleh Nabi SAW disebut dengan Sayyidul Ayyam atau rajanya hari. Di antara keuntungan yang Allah berikan kepada kaum muslimin di hari Jumat seperti ini adalah bahwa hari Jumat dianggap sebagai hari raya dan penyempurna rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Dalam sehari semalam manusia melakukan sholat 17 kali minimalnya atau 17 rakaat atau 5 kali. Dan setelah hari-hari berlalu selama 1 pekan, kaum muslimin semuanya diwajibkan berkumpul. Mereka melakukan sholat bersama-sama, mereka mendengarkan wejangan bersama-sama, dan mereka harus berkumpul di suatu tempat, dan kumpulnya mereka dianggap sebagai penyempurna dari ibadah sholat yang sehari-hari mereka lakukan. Hari berkumpulnya kaum muslimin untuk sholat bersama-sama, mendengarkan wejangan bersama-sama, disebutlah hari Jumat, hari berkumpulnya kaum muslimin. Di sana ada sholat, ada wejangan. Oleh karena itulah Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah berdasarkan nas-nas hadis yang ada menyatakan bahwa hari Jumat merupakan hari raya mingguan bagi kaum muslimin. Di dalam hari Jumat tersebut, salah satu keuntungan yang Allah berikan kepada kaum muslimin adalah gugurnya dosa-dosa mereka pada hari itu. Selain gugur karena sholatnya, selain juga gugur karena mendengarkan wejangannya pada waktu khutbah, juga semua yang dilakukan oleh kaum muslimin pada hari Jumat yang merupakan kebaikan. Sedangkan Allah menyatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at, semua kebaikan-kebaikan itu bisa menggugurkan dosa. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wal ramadan ila ramadan wa fi riwayatin wal umrah ilal umrah mukaffiratun liman bainahunna majtunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, dalam riwayat lain umrah ke umrah
menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antara ibadah-ibadah tadi. Oleh karena itu Jumat yang kita lakukan sekarang sebagai penghapus dosa-dosa kita sejak Jumat yang lalu sampai Jumat sekarang. Demikian juga Jumat yang akan datang menghapus dosa yang kita lakukan sejak Jumat sekarang sampai Jumat yang akan datang, dan begitulah seterusnya. Para ulama ahlul hadis kemudian ikhtilaf. Apakah dosa-dosa yang terhapus itu hanya dosa-dosa kecil, ataukah juga mencakup dosa-dosa besar? Sebagian ulama menyatakan bahwa dosa yang dihapus hanyalah dosa-dosa kecil, karena adanya sabda Nabi SAW yang menyatakan majtunibatil kabair, selama dijauhinya dosa-dosa besar. Ini pendapat yang pertama. Andai hanya ada satu pendapat yang pertama ini saja tentang hadis tadi, ini pun cukup menggembirakan bagi kita gugurnya dosa-dosa yang kita lakukan karena sholat, juga termasuk karena Jumatan ini. Terlebih ada lagi pendapat yang kedua seperti Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah, bahwa dosa-dosa yang akan gugur dengan sholat, dengan Jumatan, dengan Ramadan, dengan umrah apalagi haji, tidak hanya menyangkut dosa-dosa kecil, tapi juga dosa-dosa besar. Ini ditunjang dengan hadis lain ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian kalau di depan salah seorang di antara kalian, depan rumahnya ada sebuah sungai besar yang airnya selalu mengalir, lalu dia mandi dalam sehari semalam 5 kali, masih adakah kotoran yang tersisa di badannya? Para sahabat menyatakan, tidak ya Rasulullah. Beliau menyatakan, seperti itulah sholat yang 5 waktu menghapus semua dosa yang ada pada diri orang itu. Berdasarkan hadis ini, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa analogi atau gambaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang sholat yang 5 waktu yang digambarkan dengan seorang mandi di sungai besar 5 kali sampai menghapus semua kotoran, tentu saja bukan sekedar kotoran yang kecil, bahkan juga termasuk kotoran-kotoran yang besar. Berdasarkan hal inilah beliau menyatakan bahwa bukan hanya dosa kecil yang terhapus dengan sholat, dengan Jumatan, dengan Ramadan ataupun dengan umrah, tapi seluruh dosa-dosa baik yang kecil ataupun yang besar. Dan ini sebuah anugerah yang luar biasa bagi kaum muslimin. Kita berguguran dosa yang kecil ataupun besar, sekalipun kita tidak bertobat dari dosa-dosa yang berguguran karena Jumatan tadi. Terlebih